Pawarta Java TV. Para pemirsa Pawarta Java TV, kita ketahui ketika Ratu Sanjaya dapat ditaklukkan oleh Dyah Pancapana, Medang dikuasai oleh raja-raja dinasti Sailendra. Saat itu, dinasti Sanjaya yang tidak memiliki peran utama di dalam pemerintahan Medang seperti terkubur di dalam bumi. Dinasti Sanjaya baru mengalami kebangkitan dari mati suri sesudah Rake Pikatan Empu Manuku, Sang Ratu Adil, dan sebelumnya dianggap sebagai Satrio Piningit menjadi raja di Medang I Mamprati. Sebagai raja, Sang Ratu Adil Empu Manuku memiliki keistimewaan luar biasa. Selain memindahkan pusat pemerintahan dari Mataram ke Mamprati, Empu Manuku membangkitkan dinasti Sanjaya, menyatukan dinasti Sanjaya dan Sailendra, membangun Candi Siwagra atau Candi Prambanan. Bahkan muncul suatu pendapat bahwa Empu Manuku yang dianggap identik dengan Gunadarma menjadi arsitek Candi Borobudur. Menurut prasasti Gandasuli yang dikeluarkan pada tahun 832 Masehi, Sang Ratu Adil Empu Manuku merupakan putra Dang Karayan Patapan Sidabusu Pelar atau disebut dengan Empu Palar, yang pernah berkuasa di Garung dan Patapan sebagai raja bawahan dari Samaratungga. Selain menikahi Pramodawardhani, Sang Ratu Adil Empu Manuku memiliki selir bernama Empu Tamer yang berkuasa di Watan. Berdasarkan prasasti Pelausan dan prasasti Wantil, Empu Manuku dan Pramodawardhani berputra Rake Gurunwangi, Dyah Saladu, dan Rake Kayuwangi, Dyah Lukapala. Perkawinannya dengan Empu Tamer, Empu Manuku berputra bernama Rake Watuhumalang Empu Teguh. Berdasarkan prasasti Mantyasih, Ratu Adil Empu Manuku yang namanya ditulis pada prasasti Argopuro tercatat sebagai Raja Medang. Sebelum menjabat sebagai raja, Empu Manuku dipercaya oleh Samaratungga sebagai kepala daerah Patapan. Sebab itu, Empu Manuku sering disebut dengan Rake Patapan. Sesudah Samaratungga mengalih tugaskan Empu Manuku sebagai kepala di daerah Pikatan, kedudukan Rake Patapan dipegang oleh Empu Palar yang semula sebagai kepala daerah Garung. Sejak menjadi kepala daerah Pikatan, Empu Manuku dikenal dengan Rake Pikatan. Merujuk pada prasasti Tulung Air yang berangkat tahun 850 Masehi bahwa Empu Manuku menjabat sebagai Rake Patapan sesudah Empu Palar meninggal pada tahun 832 Masehi. 1 tahun sebelum pemangkatan Samaratungga, yakni pada tahun 833 Masehi. Semasa pemerintahan Samaratungga, Empu Manuku yang turut merawat Candi Borobudur
dinikahkan dengan Pramuda Wardani. Sepeninggal Samaratungga, Empu Manuku menjadi Raja Medang bersama istrinya itu. Ketika menjadi raja, Empu Manuku memindahkan ibu kota Medang dari Mataram ke Mamrati. Sejak itu, Empu Manuku dikenal sebagai Rake Mamrati. Selain memindahkan ibu kota Medang, Empu Manuku membangun Candi Siwagra atau candi yang dikenal dengan Rumah Siwa atau bisa disebut sebagai Candi Prambanan. Letak kompleks Candi Prambanan yakni terletak di wilayah Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, di balik kebesaran nama Empu Manuku, Medang semasa pemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan. Menurut Slamet Mulyono, pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan Empu Manuku adalah Rake Walaing Empu Kumbayoni, bukan Bala Putra Dewa, sebagaimana diidentikan oleh De Kasparis dengan penyebutan Walaputra pada Prasasti Wantil. Namun menurut Slamet Mulyono, penyebutan Walaputra pada Prasasti Wantil yang bermakna putra bungsu Empu Manuku itu adalah Dyah Lokapala. Melalui Dyah Lokapala, pemberontakan Empu Kumbayoni yang membangun benteng pertahanan di Bukit Ratu Boko itu dapat ditumpas sampai ke akar-akarnya. Benteng pertahanan di Bukit Ratu Boko yang dibangun oleh Empu Kumbayoni tersebut dibenarkan oleh Bukhari. Mengingat di Bukit Ratu Boko tidak dijumpai prasasti yang menyebut Bala Putra Dewa, melainkan Empu Kumbayoni. Pasca pemberontakan Empu Kumbayoni, Empu Manuku menobatkan Dyah Lokapala sebagai Raja Medang. Sementara Empu Manuku sendiri turun tahta untuk menjadi Brahmana bergelar Sang Jatiningrat pada tahun 885 Masehi. Semasa menjabat sebagai Raja Medang, Sang Ratu Adil Empu Manuku melakukan dua hal penting, yakni pertama, memindahkan ibu kota Medang dari Mataram yang bernapaskan Sailendra ke Mamrati. Kedua, membangun Candi Hindu Siwagra atau Candi Prambanan. Pembangunan candi tersebut dimaksudkan oleh Empu Manuku sebagai tandingan atas kedua candi Buddha, yakni Borobudur dan Candi Sewu. Dalam hal kebijakan, Empu Manuku memberikan anugerah pada dua putranya, yakni Empu Teguh dan Dyah Lokapala. Kepada Empu Teguh, Empu Manuku memberikan daerah Watuhumalang. Sementara kepada Dyah Lokapala yang menumpas pemberontakan Empu Kumbayoni, Empu Manuku menobatkannya sebagai Raja Medang.